Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel MC Sinaga. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang pendakian di sebuah gunung. Kita sebut saja Gunung Suryalaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan cerita selanjutnya. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku tidak pernah menyangka perjalanan mendaki gunung bisa berakhir seperti ini. Saat itu, aku bersama 3 temanku, Adi, Wira, dan Nisa, memutuskan untuk mendaki Gunung Suryalaya. Kata orang, gunung itu terkenal angker, tapi kami tidak percaya. Kami pikir cerita-cerita seram itu hanya mitos untuk menakut-nakuti pendaki pemula. Hari pertama pendakian. Semua berjalan lancar. Pemandangan indah, udara segar, dan tawa kami yang riang menemani langkah demi langkah. Tapi malam pertama, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat kami mendirikan tenda di pos 3, Nisa mulai gelisah. Matanya terus memandang ke arah pepohonan lebat di kejauhan. Ketika aku bertanya ada apa, dia hanya berkata, "Kamu nggak dengar suara itu?" Aku menggeleng. "Suara apa?" tanyaku. Nisa hanya menggeleng pelan dan berusaha tersenyum. Malam itu, ketika kami semua sudah terlelap, aku terbangun mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Langkahnya berat dan menyeret. Aku mengira itu Andi yang ingin buang air kecil. Tapi saat aku periksa, Andi masih tertidur di sampingku. Siapa yang berjalan di luar? Keesokan paginya kami semua terdiam saat melihat jejak kaki besar di sekitar tenda. Jejak itu tidak seperti jejak manusia, terlalu besar, ada 4 jari. Wira mencoba mengalihkan suasana dengan bercanda. Mungkin jejak kaki beruang, tapi tidak ada beruang di gunung ini. Hari berikutnya, semakin banyak kejadian aneh. Nisa semakin pucat. Dia sering terlihat berbicara sendiri, seolah sedang mendengar bisikan seseorang. Saat aku mencoba mendekatinya, Nisa menoleh dengan mata kosong dan berkata, "Dia bilang, jangan naik ke puncak." Aku merinding. "Siapa yang bilang?" tanyaku. Nisa tidak menjawab. Dia hanya menunduk sambil menangis. Saat malam terakhir, sebelum mencapai puncak, kabut tebal tiba-tiba turun. Pandangan kami terbatas. Kami tidak bisa melihat apapun. Suara langkah berat itu kembali terdengar. Semakin dekat. Aku menggenggam tangan Nisa. Tapi dia tiba-tiba berteriak, "Dia ada di belakangmu!" Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ada sesuatu yang dingin menyentuh leherku. Saat aku menoleh, aku melihat wajah pucat seorang wanita. Matanya kosong, bibirnya tersenyum lebar. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat ku sadar, aku sudah berada di pos pendakian. Para pendaki lain menemukanku pingsan di dekat jurang. Tapi Nisa hilang, tidak pernah ditemukan. Hingga sekarang, di antara para pendaki, sering terdengar suara langkah berat itu dan sosok wanita berwajah pucat yang tersenyum di balik kabut. Jadi, jika kau mendaki Gunung Suryalaya dan mendengar suara langkah berat di tengah malam, jangan pernah menoleh ke belakang, karena mungkin dia ada di sana, sedang menunggumu untuk menemaninya di kegelapan kabut hitam itu. Demikian kisah kali ini, sampai bertemu di kisah selanjutnya. Bye-bye.